wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya. Maka pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri 001 Tanah Tidung. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat kami silakan kepada Bapak Yulis Wandi MPD. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di kegiatan diseminasi modul 1/4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Nah, kebetulan saya adalah salah satu guru penggerak yang mewakili dari SDN 001 Tanah Tidung. Ya, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu bisa mengikuti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi modul budaya positif, Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Ya, kita breaking dulu ya. Ya Bapak Ibu, lagunya satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu menjadi dua. Bisa? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Satu jari Kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu menjadi dua. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi satu menjadi 4. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi satu menjadi 6. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi satu menjadi 8. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi satu menjadi 10. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Ya Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan presentasi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, kenapa budaya positif? Nah, nanti akan lebih jelasnya dalam pemaparan materi ya. Baik Bapak Ibu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik kita diharapkan dapat menuntun muridnya. Nah, jadi kita adalah sebagai penuntunnya. Nah, jadi kita di dalam kelas adalah pemimpin pembelajaran. Baik Bapak Ibu, selanjutnya konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nanti akan dipaparkan slide berikutnya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan
siswa. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran terdepresi, sudah Bapak Ibu? Ya. Nah, tahap awal kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus melihat data, kan? Data informasi sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui seperti itu, sudah melakukannya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol itu menurut Dr. William Glasser, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Nah, bagaimana guru itu bisa mengontrol di dalam proses pembelajaran, ya, baik pembelajaran maupun emosional siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah menurut Dr. William Glasser. Oke, lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan, mengubah paradigma stimulus menjadi paradigma kontrol. Nah, salah satunya itu adalah realita kebutuhan kita. Nah, realita kebutuhan kita berbeda. Ada yang di sebelahnya itu ada yang berbeda, ya. Ada stimulus respon tentang dunia dan teori tentang kontrol tentang dunia, ya. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Nah, ini mungkin tidak perlu dijelaskan, Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kita tidak dianjurkan untuk memberi penghargaan atau hadiah. Karena apa? Nah, kalau kita memberikan penghargaan, contoh misalnya uang, dia nanti tidak akan merubah karakternya. Nah, dia akan terbiasa diberi hadiah. Solusinya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita tidak memberikan hadiah, itu bukan merupakan salah satu untuk membangkitkan minat siswa. Membangkitkan minat iya, tetapi secara tidak kontinu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan penghargaan? Apakah memberikan penghargaan itu merupakan budaya yang positif yang bisa membangkitkan minat siswa secara kontinu? Ada yang bisa menyampaikan? Apakah bisa, Bapak? Apakah bisa membangkitkan minat anak itu secara kontinu dengan kita memberikan uang atau hadiah? Menurut Ibu, bisa atau tidak? Nggak bisa. Oh, tidak bisa. Kalau menurut saya itu tidak bisa. Iya, ya sepakat kita ya Bu ya. Kenapa tidak bisa? Dia memang kalau kita memberi penghargaan pada saat itu saja dia akan meningkat. Tetapi dia akan terbiasa kalau tanpa diberikan imbalan dia tidak akan mau. Tapi dengan kita berikan apa? Apresiasi, hebat. Nah, dia akan memberi perhatian. Ya, nanti akan lebih lanjut akan dipaparkan ya di slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, tadi sudah ini ya, mengubah paradigma stimulus menjadi paradigma kontrol. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kalau di Prodi Pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis.
Nah, apalagi di kurikulum Merdeka ini sudah dimunculkan, ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu kurikulum Merdeka? Iya, sudah. Nah, di dalam kegiatan kita apa P5-nya yang dimunculkan? Ini kan Bapak Ibu, kemandiriannya, gotong royongnya, dan kerjasamanya. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Ibu Pripari Yes program atau PYP itu di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dia hampir sama dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, ini adalah merupakan contoh nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Kemudian dalam keterampilan hidup atau kita sebut dengan life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada siswa, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita lakukan. Nah, ini contoh yang di kelas saya Bapak Ibu ya. Yang pertama, itu gambar pertama itu adalah pada saat masuk kelas kita budayakan positif itu adalah bersalaman, ya, berbaris. Itu bersalaman pada saat masuk kelas dan setelah pulang. Nah, ini budaya positif di sekolah yang harus kita implementasikan di kelas masing-masing. Kemudian ada senam bersama. Kemudian ada membersihkan halaman. Nah, ini di sini Bapak Ibu ada keterlibatan siswa, ya. Kemudian ada budaya bersalaman, selain bersalaman di kelas, ada bersalaman pada saat selesai upacara atau misalnya selesai senam. Nah, kemudian ada kegiatan membersihkan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini merupakan budaya positif yang harus kita lakukan? Ya. Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif yang lain apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Budaya positif yang lain? Berdoa sebelum belajar. Iya, nah betul. Berarti kita harus budayakan. Kita berdoa sebelum belajar. Bahkan juga kita berdoa, kita budayakan positifnya sebelum belajar dan setelah akan pulang, ya pulang. Selain itu apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Selain berdoa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan cuma lupa ya apa yang sudah dilakukan. Seperti apa? Kenapa Bu? 5S, ya 5S juga sopan, santun. Nah ya, nah, itu sapa. Nah ya, itu yang harus kita terapkan di kelas kita. Itu harapannya bisa kita implementasikan di kelas masing-masing. Nah, bukan saya saja yang misalnya menyampaikan seperti ini, tapi semua guru harus mengimplementasikan pada siswanya. Lanjut Bu. Nah, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau di kelas siswa atau di sekolah, siswa memiliki kebutuhan. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, begitu juga dengan siswa. Siswa itu memiliki kebutuhan. Kita sebagai guru, kita harus memenuhi kebutuhannya. Nah, tingkat pemahaman mereka juga berbeda-beda. Iya tak tahu Bapak Ibu? Benar atau tidak? Iya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu harapannya nanti ini diseminasi ini agar Bapak Ibu bisa mengetahuinya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini untuk siswa ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu apa? Makanan, apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita guru juga harus memberikan kasih sayang kepada
siswa kita tanpa harus membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Rasa diterima. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Dipedulikan. Apalagi? Berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Nah, iya. Kemudian penguasaan. Penguasaan apa Bapak Ibu? Harga diri. Lanjut apa lagi? Dianggap. Iya, keinginan untuk dianggap. Jadi siswa itu jangan dicuekin, dia dianggap ada, harus dihargai, harus diperhatikan. Kalau siswa seperti itu, ya dia selalu ingin minta pujian. Memimpin berprestasi, diakui dan didengar. Nah, apapun pendapat siswa, mau baik salah maupun benar, tetap kita akui, kita hargai. Jangan kita bilang, oh ini salah. Jangan seperti itu. Ada pendapat yang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus jangan menyalahkan siswa. Nah, jadi tujuannya apa? Kita tidak menyalahkan siswa agar siswa tersebut tidak minder. Dia tidak akan mau lagi nanti kalau kita menyalahkan siswa. Ya, benar atau tidak Bapak Ibu? Ya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan. Anak-anak itu suka bermain. Nah, kalau di dalam kelas kita bermain sambil apa? Belajar. Boleh kita jangan di kelas saja patokannya. Kita bisa bawa keluar, kita bisa bawa ke taman atau di lain, ya. Jadi kita belajar itu untuk kesenangan siswa ya. Jadi dia merasa senang. Humor, ya. Jangan guru itu menjadi sudah dilihat kayak ini ya, menakutkan seperti itu. Jadi guru jangan menakutkan. Antusiasme dan tertawa. Nah, kita harus membawa anak itu senang, ya, senang gembira. Seperti tadi Bapak Ibu senang tidak tadi speakingnya? Nah, itu adalah budaya positif atau tidak Bapak Ibu? Iya, membuat anak senang, membangkitkan motivasinya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu kebutuhan dasar secara global. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Yang pertama, anak-anak itu kita bawa dalam pembelajaran berkelompok. Nah, ini dia menemukan sendiri, kemudian berpikir kritis, ya. Kemudian mereka itu setelah mengadakan kelompok, bekerja kelompok, mereka berdiskusi dan mempresentasikan. Nah, ini manfaatnya kerja kelompok, tapi dituntun dan dipandu oleh guru. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat foto-fotonya di situ. Nah, segala kegiatan Bapak Ibu harus didokumentasikan. Nanti kebutuhannya apa? Keperluannya apa? Untuk kegiatan aksi nyata kita. Nanti kita bisa upload di PMM. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di gambar selanjutnya itu adalah membaca big book. Nah, selain big book kita bisa membaca cerita yang lainnya Bapak Ibu. Nah, kita harus memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini saya membawa belajar anak-anak di luar, bukan di kelas. Ya, jadi tidak fokus di kelas saja ya, bisa saja kita di luar. Nah, kemudian berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa pada saat ada kita bantuan, ya, kita harus mendekatinya. Di mana sih siswa itu, kebutuhan apa yang diperlukan siswa tersebut. Nah, ini belajar berkreasi. Mereka membuat ini seperti yang Bapak Ibu ada di samping-samping sini, kreasi ya, barang bekas ya, bingkai-bingkai. Nah, kemudian ada pembelajaran di luar kelas yang saya sampaikan tadi, bahwa siswa itu tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi bisa kita bawa keluar. Dia pikirannya agar lebih luas, lebih senang, dia merasa senang, tenang. Nah, itu mungkin itu ada komunikasi sama temannya itu. Selanjutnya, nah, kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi intrinsik ya, dari luarnya. Nah, kemudian
Ini Bapak Ibu yang saya sudah jelaskan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang siswa itu, guru itu memberikan hukuman kalau tidak mengerjakan PR. Mungkin yang pertama disuruh angkat kaki, ya. Mungkin membersihkan WC. Ya, sekarang ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan yang seperti saya jelaskan tadi, dikasih uang. Dampaknya apa? Dampaknya hanya sementara, tidak kontinu. Nah, kemudian motivasi intrinsik dari dalamnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasinya ya Bapak Ibu, ada 2. Selanjutnya Bu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan satu persatu ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kita memberikan hukuman kan tidak terencana. Kita tidak tahu kapan anak itu melanggar peraturan. Ya, benar atau tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan pada saat kita menentukan hukuman. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Nah, kita memberikan hukuman satu arah, hanya siswa yang melanggar peraturan tersebut, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini tidak ada lagi Bapak Ibu hukumannya. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau anak itu melanggar peraturan, berarti kita sudah menyadarkan mereka bahwa ada konsekuensi apa yang terjadi pada saat dia melanggar peraturan. Terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, nanti akan lebih detail lagi. Misalnya kalau kita membuat keyakinan kelas. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kalau ada pelanggaran, apa konsekuensinya? Hukuman, mereka tidak merasa nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensinya. Ya. Kemudian restitusi. Apa sih restitusi? Bapak Ibu memahami restitusi? Pernah dengar? Pernah dengar Bapak Ibu? Oke, nanti kita akan jelaskan slide berikutnya yang lebih detailnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memecahkan permasalahan siswa jika melakukan kesalahan, kita harus lakukan dengan restitusi. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya untuk lebih detailnya Bapak Ibu ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita harus bekerja sama ya, antara guru yang satu dengan yang lainnya untuk mencarikan solusi jika restitusi yang kita lakukan tidak ada jalan keluarnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuntutan yang pertama adalah kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kira-kira posisinya di mana ya? Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Ada guru-guru itu sebagai penghukum. Jadi dia sudah melihat dari jauh. Jelaskan. Ada guru-guru itu sebagai penghukum. Jadi dia sudah melihat dari jauh. Ini terlambat. Nah, kamu terlambat. Nah, langsung maju. Posat 5. Nah, itu langsung mengangkat. Sering tidak Bu Ibu lakukan? Mungkin ada yang sudah melakukan ya. Iya. Membuat merasa bersalah. Anak-anak itu merasa bersalah. Bagaimana? Kamu terlambat. Kenapa terlambat? Dampaknya apa? Anak-anak itu merasa bersalah. Nah, kemudian teman. Nah, guru itu ada juga posisinya sebagai teman. Nah, kan? Nanti akan lebih detail saya jelaskan Bapak Ibu ya bagaimana sebagai teman, pemukul, membuat merasa bersalah. Nah, kemudian ada juga sebagai pemantau. Nah, yang posisi yang paling tinggi adalah manajer. Harapannya Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru adalah di posisi manajer. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau untuk misalnya melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan restitusi kepada siswanya? Sudah pernah?
Bu Rahana sudah pernah melakukan pemecahan masalah secara restitusi? Sudah pernah atau tidak? Sudah pernah Bapak Ibu? Belum? Sudah? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin bahasanya aja yang berbeda ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Lanjut Bu. Nah, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ada tugas di CGP, saya ini kasus siswa yang sering datang terlambat. Kita masuk jam 7 berapa Bu? Jam 7.30. 7.30. Kemudian gurunya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jangan kita ya, karena guru itu adalah panutan ya. Jangan kita memberi contoh yang tidak baik. Kalau muridnya mungkin sering terlambat, apalagi muridnya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian sebagai penghukum yang sudah saya jelaskan tadi, siswa berdiri di depan kelas. Misal, ini terlambat nih. Siti sudah terlambat. Siti ya. Datang langsung disuruh di depan kelas. Kamu terlambat. Jadi kamu berdiri di depan kelas sampai Bapak habis menjelaskan. Nah, itu sebagai penghukum. Benar enggak kita harus melakukan seperti itu Bapak Ibu? Iya. Tidak. Kemudian membuat merasa kesalahan. Berapa kali Bapak harus memberitahu tapi kamu selalu mengulanginya. Nah, dengan kata-kata seperti itu, siswa akan merasa bersalah, menyadari apa yang dia lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu ada video saya melakukan restitusi ya. Kemudian teman, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Nah, jadi guru itu harus lembut. Harus lembut Bu. Mau laki-laki perempuan harus lembut ya. Ya, mungkin ada bahasa guru itu yang terlalu tinggi, jadi terbiasa ya bicaranya tinggi seperti itu. Kemudian pemantau Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, kita bertanya seperti murid seperti itu. Setelah ini kamu jangan sampai terlambat lagi dan harus lebih awal ke sekolah. Itu sebagai pemantau. Kalau kita berbicara seperti itu. Nah, ini harapannya Bapak Ibu. Kita adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kita apa? Dia berpikir kritis, mencari solusinya, mencari perbaikan untuk dirinya. Ini Bapak Ibu. Di sini, nah ini tujuannya saya designasi ini supaya Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu nanti melakukannya seperti ini. Kalau penghukum itu Bu, ciri-ciri suaranya bagaimana? Ciri-ciri suaranya? Tinggi. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Matanya melotot. Ya, emosional ya. Kemudian kalau manajer ini suaranya bagaimana? Lembut. Nah, itu perbedaannya. Kalau penghukum ini siapa tahu ya, ada yang sudah merasa sudah melakukan. Nah, dari kegiatan ini harapannya sebagai manajer. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Bapak Ibu belum pernah mendengar keyakinan kelas? Nah, kalau di yang materi yang saya dapat itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas, murid akan termotivasi dari dirinya sendiri untuk menjalani keyakinan tersebut sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Iya. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Iya. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu sudah melakukan membuat peraturan kelas kan? Keyakinan kelas sudah? Belum. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau peraturan kelas kan
Sudah Bapak Ibu lakukan kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat oleh seluruh siswa. Jadi semua siswa dilibatkan tanpa terkecuali. Semua siswa dilibatkan. Setelah dilibatkan apa? Nah, hasil dari pemikirannya mereka kita jadikan satu, kemudian kita simpulkan dan disepakati oleh siswa, bukan guru. Nah, jadi mereka yang membuatnya. Kita sebagai fasilitatornya. Jangan guru yang menentukan hukumannya. Jadi mereka yang membuat. Kalau peraturan kelas, kebanyakan guru yang menentukan hukumannya. Ya tidak? Benar atau tidak Bapak Ibu? Nah, itu perbedaannya. Semua siswa memiliki pemikiran, memberikan sarannya tanpa terkecuali. Itu peraturan. Dikumpul dulu semua. Sudah dikumpul, kemudian hasil dari pemikiran siswa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Setelah itu baru kita simpulkan menjadi satu kesimpulan, menjadi peraturan atau mohon maaf keyakinan kelas, seperti itu. Nah, mereka juga yang karena guru itu sebagai fasilitatornya, hanya memfasilitasi. Jangan guru yang memberikan hukuman, mereka yang menentukan peraturannya sendiri. Keyakinan kelas namanya Bapak Ibu. Oke, lanjut untuk secara detailnya. Nah, ini Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Bapak Ibu tahu sudah? Mungkin sudah, saya tidak perlu menjelaskan ya. Berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, contohnya apa? Pernyataan positif. Datang tepat waktu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya itu tidak terlalu panjang, banyak. Nah, kan seperti datang tepat waktu. Mudah diingat oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semuanya Bapak Ibu. Kalau di peraturan kelas, kadang tidak semuanya yang terlibat. Kalau yang ini, mereka menulis dulu, menulis masing-masing. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, tentang keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, kita akan dengar ini sudah saya melakukan keyakinan kelas. Bayangannya seperti ini, ya. Kita dengarkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita di dalam peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, siapa yang membuatnya? Siapa yang membuatnya? Nanti Bapak akan membagikan ini kertas. Nanti kamu menulis masing-masing. Kita buat keyakinan kelas. Nanti setelah itu ditempelkan di depan ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita harus apa? Sepakati secara bersama-sama. Kira-kira paham sampai di sini? Nah, keyakinan kelas itu contohnya apa? Kira-kira? Iya, melaksanakan kegiatan apa lagi? Iya, apa lagi? Menyapu atau terus lagi melaksanakan tiket ke kira-kira paham sampai sini? Sekarang Bapak bantu nanti kamu tulis ya. Nah, nanti Bapak kasih kalau sudah selesai, baru ditulis masing-masing ya. Ditulis masing-masing. Keyakinan kelas, ya. Nanti masing-masing menempel
Iya, itulah Bapak Ibu video singkatnya yang sudah saya lakukan. Ini saya cut Bapak Ibu ya, tidak secara keseluruhan. Nah, jadi terlihat Bapak Ibu yang membuat itu adalah siswa. Nah, manfaat yang pertama apa? Kita melatih untuk mereka menulis, menuangkan pikirannya, berpikir secara kritis. Nah, ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, setelah mereka menempel seperti itu Bapak, sesuai dengan video itu, kita menyimpulkannya. Tadi ada yang bilang membersihkan kelas, kemudian menyapu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita simpulkan. Jadi guru yang menyimpulkannya melaksanakan pikir ke kelas. Jadi satu. Nah, ini budaya positifnya yang kita terapkan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, perbedaannya dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira paham Bapak Ibu? Bu Usna sudah paham tadi? Iya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi siswa menuliskan dan kemudian menempelkan hasil dari pendapatnya untuk menuliskan keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 yang tahap Bapak Ibu. Makanya dinamakan restitusi 3. Segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Oke, selanjutnya Bro. Nah, yang pertama, tahap pertama Bapak Ibu, ini yang kita harus lakukan, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari bantuan, ya kita harus mendekatinya. Gimana sih siswa itu, kebutuhan apa yang diperlukan siswa tersebut? Nah, ini belajar berkreasi. Mereka membuat apa namanya ini, seperti yang Bapak Ibu ada di samping-samping sini, kreasi ya, barang bekas ya, bingkai-bingkai. Nah, kemudian ada pembelajaran di luar kelas yang saya sampaikan tadi, bahwa siswa itu tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi bisa kita bawa keluar. Dia apa? Pikirannya agar lebih luas, lebih senang. Dia merasa senang, tenang. Nah, itu mungkin itu ada komunikasi sama temannya itu. Selanjutnya, nah, kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi intrinsik ya, dari luarnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang saya sudah jelaskan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kadang siswa itu guru itu memberikan hukuman kalau tidak mengerjakan PR. Mungkin yang pertama disuruh angkat kaki ya. Mungkin membersihkan WC. Ya, sekarang ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan yang seperti saya jelaskan tadi, dikasih uang. Dampaknya apa? Dampaknya hanya sementara, tidak kontinu. Nah, kemudian motivasi intrinsik dari dalamnya,
Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasinya ya Bapak Ibu, ada 2. Selanjutnya Bu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan satu persatu ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kita memberikan hukuman kan tidak terencana. Kita tidak tahu kapan anak itu melanggar peraturan. Ya, benar atau tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan pada saat kita menentukan hukuman. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Nah, kita memberikan hukuman satu arah, hanya siswa yang melanggar peraturan tersebut, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini tidak ada lagi Bapak Ibu hukumannya. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau anak itu melanggar peraturan, berarti kita sudah menyadarkan mereka bahwa ada konsekuensi apa yang terjadi pada saat dia melanggar peraturan. Terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, nanti akan lebih detail lagi. Misalnya kalau kita membuat keyakinan kelas. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kalau ada pelanggaran, apa konsekuensinya? Hukuman, mereka tidak merasa nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensinya. Ya. Kemudian restitusi. Apa sih restitusi? Bapak Ibu memahami restitusi? Pernah dengar? Pernah dengar Bapak Ibu? Oke, nanti kita akan jelaskan slide berikutnya yang lebih detailnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memecahkan permasalahan siswa jika melakukan kesalahan, kita harus lakukan dengan restitusi. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya untuk lebih detailnya Bapak Ibu ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita harus bekerja sama ya, antara guru yang satu dengan yang lainnya untuk mencarikan solusi jika restitusi yang kita lakukan tidak ada jalan keluarnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuntutan yang pertama adalah kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kira-kira posisinya di mana ya? Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Ada guru-guru itu sebagai penghukum. Jadi dia sudah melihat dari jauh. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kegiatan ini Bapak Ibu ada tahap menstabilkan. Jadi kita jangan menyalahkan dulu siswanya. Walaupun dia salah, kita tahu salah, kita stabilkan dulu. Berbuat salah, karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Saya juga merasa melakukan kesalahan. Karena tidak ada yang manusia tidak melakukan kesalahan. Jadi kalimat seperti itu kita sanjung-sanjung dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Nah, itu dulu. Jadi kita tidak ada menyalahkan siswa dulu. Ini adalah posisi manajer yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Kita harus lemah lembut jadi guru. Tidak ada suara yang keras-keras sudah. Ya, memanggil-manggil, teriak-teriak. Siti, Yohanes, sini. Nah, tidak ada seperti itu lagi. Suaranya sekarang guru itu lembut. Ya. 1, 2, 3 kali lembut. Ya. Kita guru itu harus lebih banyak bersabar, ya, banyak bersabar. Oke, lanjut yang kedua Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Kita guru tahu anak itu salah. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan. Nah, kita sebagai guru harus menggali informasi. Kita tahu salah apa sih penyebabnya, walaupun dia salah dan tidak salah Bapak Ibu. Kita harus gali informasinya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia sudah
Misalnya Bu Rohana misalnya, pada saat jadi murid, dia berkelahi sama si Inceng. Nah, kemudian karena berkelahi, nah sehingga Inceng ini melempar tasnya seperti itu. Nah, kamu patut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Nah, selain itu apa kegiatan buruk yang dilakukan? Mungkin memukul. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus validasi tindakannya yang salah, ya, yang lebih buruk dari tindakan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu sendiri. Nah, seperti tadi, untung kamu tadi tidak melempar si Rohana tadi, seperti itu. Nah, kita harus bandingkan seperti itu, Pak. Validasi, berarti lebih buruk dari yang sudah dilakukannya. Nah, seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, kan membela diri kan? Nah, kita bertanya, kenapa kamu melakukan tadi Bu Rohana? Nah, akhirnya apa? Muncul. Nah, nakal karena apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah kegiatan memvalidasi siswa. Nah, ini tahap kedua Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya tahap ketiga Bu. Selanjutnya. Nah, menanyakan keyakinan yang tadi sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap kelas itu sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita tanyakan sama siswa, apa sih keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, itu kita tanyakan sama siswa, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu kalau sekolah kelas yang baik? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah menanyakan keyakinannya, sehingga muncul apa? Dia kesadaran dirinya untuk memperbaiki diri. Nah, kita tanyakan, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, apa sesuai dengan keyakinan kita buat? Nah, kita tanyakan, oh dia berpikir, oh iya tidak, menyadari dirinya sendiri, ya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati? Nah, kalau nilai-nilai itu kan Bapak Ibu kan seperti kerjasama, saling menghormati, itu adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, dia akan sadar sendiri. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, ada tahapan, 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam kegiatan restitusi. Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, harapannya Bapak Ibu kalau memecahkan permasalahan seperti ini tahapannya. Nanti akan lebih detailnya Bapak Ibu akan menyaksikan videonya ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini kasus Bapak Ibu. Ini sudah saya sudah praktekkan dengan siswa saya. Fadil adalah siswa kelas 4C SDN 01 Tanah Tidung. Suatu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, saya Yuliswani sebagai wali kelas dihampiri oleh guru piket, yaitu Ibu Dahlia. Guru piket tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid yang bernama Fadil. Menurut guru piket, Fadil sering terlambat. Berdasarkan hasil dari pengamatan guru piket bahwa Fadil sering telat tiba di sekolah. Keesokan harinya, wali kelasnya Yuliswani meminta waktu untuk mengklarifikasi laporan dari guru piket. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita untuk menyelesaikan permasalahan jangan langsung ini ya, langsung dihukum atau diberikan hukuman atau diberikan apa namanya ini ya Bapak Ibu, instruksi secara mendadak. Kita berikan waktu untuk anak tersebut. Nah, itu keesokan harinya kita panggil siswa secara baik-baik. Nah, baik Bapak Ibu, berikut cuplikan contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan untuk melihat video berikut ini. Silakan Bu, klik Bu.
Menurut kamu, keyakinan apa yang kamu rasakan? Menurut kamu IPB apakah penting? Betul sekali, mengenai waktu diskusi dan cara penerapan di orang kita. Tidak menunggu berhenti ikutin lagi. Yang hasil kamu sudah menyadari kesalahan dan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang dilakukan agar tidak sama terulang lagi? Baik tadi kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan mengingatkan orang tua agar kamu tidak dapat melanggar lagi. Kembali ke kelas ya. Ya, begitulah Bapak Ibu skenario-nya tadi ya. Nah, begitulah. Jadi kita memanggil siswa ya. Jangan di kelas, jangan ada siswanya yang melihat. Nah, kita harus panggil kedua belah pihak satu-satu. Tadi satu, jangan dua ya. Jadi panggil satu dulu, kemudian satu lagi. Jangan berdua-dua seperti itu. Jadi ada titik temunya. Nah, setelah nanti berdua berbicara, nah baru kita temukan, nah saling bermaaf-maafan. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Harapannya Bapak Ibu bisa melakukannya seperti itu. Ya, jangan sampai siswa itu merasa ini terzolimi ya. Kalau kita dipanggil dengan ditonton orang banyak, dia akan merasa malu ya. Jadi kita panggil dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Oke, dalam penerapan disiplin Bapak Ibu, dalam disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana guru bisa menjadi among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai posisi kontrol, kita adalah sebagai pendidik, sebagai manajer. Kita menjadi insan yang mandiri, memerdekakan siswa dan menumbuhkan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Ya, tadi sudah ada slide terakhir, Bapak Ibu, ini slide terakhir. Terima kasih. Jadi sampai di sini diskriminasi budaya positif yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kepada Ibu Reni, kami persilakan. Kegiatan acara diskriminasi budaya positif calon guru penggerak pada hari ini. Sebelum acara ini saya akhiri, saya akan membacakan sebuah pantun. Asik. Burung Irian, burung cendrawasih, terbangnya di atas tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga acara ini berkah buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Abdul Manap, Kepala SD Negeri 001 Tanah Tidung, menyatakan dan menyaksikan bahwa saudara Yulis Wandi MPD telah melakukan diseminasi budaya positif, kebutuhan hidup, keyakinan kelas, dan restitusi. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri 001 Tanah Tidung. Diharapkan guru-guru di sekolah ini bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usna
Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya ikuti dan teman-teman pendidik. Dengan pemateri Bapak Yulis Wandi MPD. Dalam kegiatan tersebut, saya memperoleh pengetahuan baru, khususnya mengenai budaya positif, segitiga restitusi, dan kontrol guru terhadap siswa. Saya sangat berterima kasih dan ini merupakan pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman pendidik. Semoga ini bisa kami terapkan di lingkungan sekolah dan semoga kami bisa menerapkannya dengan baik dan memberikan hal-hal baik sehingga siswa-siswi dapat memiliki karakter yang baik. Terima kasih kepada Bapak Yulis Wandi yang telah menyampaikan materi ini dengan sangat baik sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan dan memberi manfaat untuk lingkungan sekitar. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita di dalam kelas, peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, siapa yang membuatnya? Siapa yang membuatnya? Siswa. Nanti Bapak akan membagikan ini kertas. Nanti kamu menulis masing-masing. Kita buat keyakinan kelas. Nanti setelah itu ditempelkan di depan ya. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita harus apa? Sepakati secara bersama-sama. Kira-kira paham sampai di sini? Nah, keyakinan kelas itu contohnya apa? Kira-kira? Melaksanakan tiket. Iya, melaksanakan tiket. Apa lagi? Iya, apa lagi? Menyapu atau nah, terus nanti melaksanakan piket ke kelas. Kira-kira paham sampai sini? Nah, sekarang Bapak bagi, nanti kamu tulis ya. Nah, nanti Bapak kasih kalau sudah selesai baru ditulis masing-masing ya. Ditulis masing-masing. Keyakinan kelas. Ya. Nanti masing-masing menempel Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang ditempel ke depan. Ayo, Yusri sama Sagara silakan tempel. Ayo silakan tempel. Ayo. Ya. Ayo si Najwa sama si Laila yang di bawah Pak ya, nanti Bapak tempelnya ya. Terus lanjut Amira.
saya Nurmaisyah Fauzia, siswa dari kelas 4C, bersekolah di SDN 01 Tanah Tidul. Perasaan saya membuat kegiatan kelas bersama. Saya merasa senang sekali. Menurut saya, keyakinan kelas penting dilakukan. Keyakinan kelas sangat penting karena membuat disiplin pada diri sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprilandi. Saya kelas 4C. Saya siswa dari SDN 001 Tanah Tidul. Perasaan saya membuat keyakinan kelas bersama. Seru sekali. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Keyakinan kelas sangat penting membuat bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.